Oke, jadi ini adalah JBL Aeon One MK2, sebuah portable speaker yang saya pakai di Cafe Distrik 18. Jadi kemarin ketika saya mengundang band lokal yang memang dia biasanya live musik di cafe, awal-awal mereka itu kayak seuzon gitu. Ini serius pakai speaker yang ini karena kecil banget, emangnya cukup suaranya. Dan setelah mereka cobain sendiri suaranya, mereka malah bilang kalau ini adalah speaker di cafe paling enak ketika mereka ngamen. Jadi saya tuh lagi punya cafe kecil-kecilan di Malang, bukan cafe sih sebenarnya. Jadi konsepnya itu saya pengen bikin kayak semacam communal space, tempat di mana orang-orang itu nugas, produktif, ngomongin teknologi, ngomongin apapun yang pokoknya produktif lah. Makanya di sini tuh saya set biar nuansanya itu nyaman, wifi-nya kenceng. Jadi ini providernya kita pakai Bisnet ya. Kenapa saya mention Bisnet? Biar mereka tertekan. Jadi kalau misalkan ada gangguan, wah Bisnet tolong ya di cafe saya ini biar lancar gitu. Dan ini saya pakai yang paling gedenya yang ada di Malang. Kalau di Jakarta saya nggak tahu berapa, tapi kalau di Malang paling gede itu 250 Mbps. Jadi untuk ukuran sebuah cafe 250 Mbps harusnya udah kenceng lah ya. Terus selain wifi, kalau kalian lihat di sini juga banyak colokan. Jadi memang tujuannya saya buat ini biar banyak orang itu makin produktif. Biasanya kan kalau saya di studio itu ya tetap produktif, tapi kayak ide itu bakalan muncul ketika kita ngobrol di cafe, ketika kita nongkrong gitu. Nah makanya saya buat banyak colokan, wifi-nya kenceng, biar nyari referensinya itu bisa sat-set wat-wet. Nah kemarin ketika acara trial opening, saya itu ngundang band, biar bandnya itu bisa perform di sini, live musik di sini. Dan saya pakai speaker JBL Aeon One MK2 yang saya dapat dari The Sound Malang ini. Kenapa saya pakai speaker ini? Ya sesuai dengan kebutuhan aja sih, karena kalau kalian lihat stage-nya itu gak terlalu gede. Jadi kalau misalkan saya pakai sound system yang gede banget, itu bakalan ganggu. Kalau misalkan full band itu kan bisa 5 ya, wah itu bakalan full banget. Makanya saya pilih portable speaker yang ukurannya kecil karena sesuai kebutuhan aja, karena stage saya kecil. Awalnya saya juga skeptis, ini cukup gak sih ya buat ruangan saya yang ya lumayan lah, karena terbagi dari lantai 1 dan lantai split, ada lantai 2 juga di sana. Bisa denger gak kira-kira orang dengan speaker kayak gitu? Tapi ternyata setelah saya cobain, ya kita cobain langsung aja. Ini volumenya belum kenceng, di sana juga belum saya set kenceng, di si HP-nya juga belum kenceng, dan lagi beramai banyak orang. Jadi, nah, ini kenceng banget tuh ya. Entah kalian denger atau enggak, tapi ini kenceng. Dan ini lagunya takutnya copyright sih. Kita coba satu lagi. Padahal ini lagunya akustik, bukan lagu yang jedam-jedum. Tuh, kenceng banget ya. Kita kecilin lagi karena banyak orang. Dan sekarang saya lagi pindah, ini di lantai 2, speakernya ada di bawah. Nah, kalau saya dengarkan di sini sih dia masih cukup, dan kalau misalkan kita ngobrol dengan volume segini juga masih aman-aman aja ya. Cuman ini saya nggak berani ngencengin karena ternyata lagi rame, takutnya ngeganggu. Ini volume cuma ada di 40% di HP-nya dan di JBL-nya belum full. Tapi nanti kita ada footage ketika kita live musik ya, kalau misalkan kalian pengen tahu gimana kencengnya suaranya. Kau tinggalkan aku, everybody sing the song. Pergilah kasih. Satu selingkuhanmu nih. Meski diri ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa. Kurang keras dan tak mungkin ku. Dan yang paling saya suka, dia ini portable. Karena cafe kita ini outdoor ya, takutnya kalau misalkan hujan, ya karena dia nggak ada IP ratingnya, enaknya kalau portable, misalkan dia lagi cuacanya tidak mendukung, ini aja udah agak-agak mendung. Jadi kalau misalkan suatu saat hujan, kita bisa tinggal pindah-pindah aja. Dan selain portable, baterainya ini juga awet. Untuk ukuran speaker yang biasa digunakan untuk live perform musik, dia bisa tahan 6 jam. Kemarin band kita kesini itu dari jam 7 sampai jam 10. Ada istirahatnya sekitar 15 menit, jadi sekitar 3 jam. Masih ada sisa 3 jam lagi. Untuk ukuran live perform musik, baterai 6 jam, ini masih cukup awet banget. Masih cukup awet untuk kebutuhan saya. Sekarang pertanyaannya, kenapa suaranya bisa seenak ini? Padahal untuk ukuran speaker live perform musik, dia kecil. Jadi dia ini punya 8 tweeter yang bentuknya itu C, dengan ukuran per tweeternya itu 2 inch. Terus dia juga punya woofer 10 inch yang kotak. Desainnya ini emang agak aneh ya, kayak tiang bendera. Tapi ternyata desain yang kayak gini yang bikin suaranya balance. Gak ada yang namanya suara bass terlalu dominan, treble terlalu dominan. Semuanya itu terdengar balance. Bahkan instrumen-instrumen dari live perform musik kita kemarin itu terdengar sangat rapi, jelas, dan enak di telinga. Sebenarnya agak susah
susah ya untuk mendeskripsikan audio ini karena tergantung dengan audio device kalian juga. Kalau misalkan kalian pakai HP sekarang yang speakernya mono, ya suaranya bakalan terdengar mono juga di situ. Tapi paling enak itu sebenarnya kalian datang aja ke sini. Ini bukan promosi sih ya, tapi emang kalau kalian pengen dengerin gimana enaknya, kalian datang aja ke sini, terus kalian dengerin secara langsung. Itu suaranya enak banget. Padahal bentuknya dia kecil dan saya sembunyiin di stage. Untuk fitur lain dia masih banyak. Dia punya aplikasi yang namanya JBL Pro Connect. Di sini tuh kita bisa atur banyak fungsi, mulai dari equalizer dan lain-lain. Tapi kalau misal males download aplikasinya, kita juga bisa pakai controllernya yang ada di speaker. User interface-nya juga mudah, ada digital panelnya juga yang membuat kita ngontrol itu lebih mudah. Ada efek-efeknya juga lengkap, DSP, efeknya termasuk reverb, chorus, dan juga delay. Kendalanya kemarin itu di input. Jadi kalau kita lihat di JBL Aeon One MK2-nya itu dia kan ada kayak semacam 3 5,5 inch yang itu biasanya dicolokkan sama instrumen-instrumennya. Nah, kemarin itu yang 3,5 inch cuma 2. Jadi sebenarnya dia punya 5 digital mixer, tapi karena mixernya nggak support jadi kita beli mixer tambahan. Karena kan full band itu ada 5 orang. Kemarin itu vokalis 2, gitaris 1, keyboard 1, bassis 1, drum 1. Wah, 6 malahan ya. Nah, kita butuh mixer lagi. Karena untuk mixernya dari JBL itu kurang. Karena untuk instrumen-instrumen itu semuanya pakai yang jack 5,5 inch. Di Aeon MK2 itu 3 aja lubangnya untuk yang 5,5 inch, kurang 3. Makanya kita pakai mixer yang namanya kemarin kita beli cuma 700 ribuan, namanya asli apa gitu. Tapi itu udah cukup. Nah, sekarang dengan fitur sebanyak itu tadi harganya berapa sih? Dan ini karena JBL ya. JBL itu kalau misalkan semen ini aja kita kasih tulisan JBL karena branding image audionya udah bagus, jadi semennya itu bakalan mahal. Ya karena memang dia pakai JBL. Harganya lumayan pricey. Harganya itu ada di 18 juta rupiah kalau saya lihat di marketplace sekarang. Tapi saya pribadi nggak ngerasa rugi sih ya, karena sesuai aja dengan kebutuhan saya. Dia portable, stage saya kecil, secara dimensi dia juga nggak mendung-mendungin stage. Suaranya yang penting ya. Suaranya itu menurut saya enak banget untuk live perform musik ataupun untuk speaker yang untuk outdoor kayak gini. Kalau kalian lihat, karena saya belum punya rezeki lebih ya. Jadi untuk speaker-speaker yang harusnya ada di tembok itu saya belum punya. Jadi saya cuma pakai satu speaker JBL ini aja untuk ruangan outdoor kita yang lumayan gede ini. Dan ini menurut saya juga udah cukup. Terus selain portable, baterainya juga awet 6 jam. Dia juga banyak fitur kayak 8 preset equalizer, ada efek-efeknya juga. Bluetooth-nya ini juga udah pakai Bluetooth versi 5 yang bisa connect ke 10 device sekaligus. Kenceng juga koneksinya. Selama ini saya ganti-ganti dari sini, ganti-ganti HP itu nggak ada masalah. Dan ini jaraknya lumayan jauh ya, dari sana ke sini. Ini pakai HP saya sekarang dan dia nggak ada masalah. Kalau tadi kita coba di lantai 2 juga, di lantai 2 kita masuk juga suaranya masih ada. Jadi untuk rentang Bluetooth-nya oke. Karena biasanya kan kalau misalnya kita pakai speaker yang murah-murah itu Bluetooth-nya sering rewel ya. Kalau misalnya udah putus dari device ini untuk connect ke device yang lain, kadang nggak connect, kadang nggak kebaca. Tapi ini nggak ada masalah sama sekali. Kekurangannya kalau misalkan digunakan untuk full band dia kurang ya, inputnya kurang 2 lagi. Kalau misalkan full band dia lengkap dengan 5 tapi bisa diakalin dengan mixer. Dan harga sih, harganya lumayan ya, 18 juta. Tapi kalau saya pribadi karena sesuai dengan kebutuhan dan suaranya saya suka, 18 juta. Ya ini adalah speaker live perform musik portable yang menurut saya patut kalian cobain kalau misalkan kalian juga mungkin malas nata-nata speaker lah, langsung aja pakai itu, enak. Tapi kembali lagi dengan harga 18 juta, apakah dia worth it? Kalau menurut saya worth it sih, suaranya enak banget. Entah ini video saya bakalan copyright atau enggak, saya gedein aja nggak apa-apa ya copyright. YouTube tolong ya. Copyright nggak apa-apa tapi jangan di take down channelnya ya, karena itu ladang pencaharian mata uang saya. Oke, saya Dika Stabri and see you on the next video. Bye-bye.